Kami dari tim IKU, tim Datin Dikti Ristek, yang nantinya juga akan mencoba menjelaskan kepada Bapak Ibu semua terkait dengan Kepmen IKU terbaru. Izin ditayangkan. Izin langsung menjelaskan Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Bu Ses tadi, ya mungkin nanti kita juga membuka ruang diskusi juga, tanya jawab, agar mungkin bisa kita jelaskan seterang-terangnya. Dan dalam malam hari ini, ada dua yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu di forum yang sangat istimewa ini. Yang pertama tentunya penjelasan tentang Kepmen yang terbaru, yaitu Kepmen nomor 210/M/2023 tentang indikator kinerja utama perguruan tinggi dan LL-Dikti. Dan yang kedua, saya juga akan menjelaskan terkait dengan definisi, kriteria, serta formula IKU Dikti yang kita akan juga lakukan untuk penghitungan untuk kinerja tahun 2023. Nah, Kepmen ini memang kita sesuaikan, kita melakukan diskusi dengan seluruh elemen pimpinan, baik itu Dikti dan Diksi, yang memang waktunya juga memakan waktu yang cukup lama. Kita juga meminta feedback dari perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi akademik dan juga vokasi. Dan memang latar belakangnya adalah yang pertama tentunya bagaimana konsep IKU itu sebagai alat ukur yang sudah diperkenalkan sejak tahun 2020 melalui Kepmen terdahulunya di tahun 2020, sehingga kita tahu ada 8 IKU, ya, indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri dan LL-Dikti. Kemudian kita melakukan optimalisasi IKU tentunya dengan menerima feedback dari diskusi-diskusi kita dengan perguruan tinggi negeri, khususnya perguruan tinggi negeri akademik dengan pimpinan. Kita melakukan focus group discussion sehingga di formulasi yang terbaru ini itu diharapkan memang merupakan hasil umpan balik yang memang selama ini Bapak Ibu tentunya berikan kepada kementerian. Dan kami berharap dengan formulasi yang terbaru ini adalah formulasi yang lebih relevan, dan juga kami dalam formula terbaru ini itu menilai setiap kinerja dari perguruan tinggi. Nah, memang sebelumnya itu kita melihatnya dalam paradigma formula kriteria hitam putih, ya, ketika memang ada sesuatu kinerja yang memang tidak sesuai dengan kriteria, maka itu tidak kita dapat nilai, gitu ya. Kemudian ada yang memang akhirnya memenuhi kriteria, kita masukkan dalam poin formula sebagai kinerja IKU. Nah, tetapi di IKU yang sekarang memang kita mengedepankan juga bagaimana kita melihat setiap kinerja yang Bapak Ibu hasilkan, sehingga memang kita berikan bobot, gitu ya. Jadi setiap kinerja yang dihasilkan itu mendapatkan bobot, tentunya bobot maksimal akan diberikan kepada kinerja yang paling baik, gitu ya. Ya, contohnya nanti mungkin di IKU 1 bagaimana kita juga melihat ketika ada lulusan yang berpenghasilan yang layak, tetapi mungkin waktu tunggunya itu lebih dari 6 bulan, itu dia akan tetap dapat poin atau tetap bobot, gitu ya. Sebelumnya itu kan kriterianya adalah kita memakai operator dan, gitu ya, di mana kita menghitung masa tunggu adalah kurang dari 6 bulan dan penghasilannya lebih dari 1,2 upah minimum provinsi, gitu ya. Nah, jadi ketika kriteria itu dua-duanya harus terpenuhi, tentunya ini menjadi persoalan juga ketika ada mungkin lulusan-lulusan kita yang tadi tuh mungkin penghasilannya lebih dari 1,2, tetapi mungkin waktu tunggunya agak meleset sedikit, misalnya 7 bulan, 8 bulan, gitu ya. Yang mana kalau di Kepmen sebelumnya itu kita tidak nilai, kita tidak akui, tetapi untuk Kepmen terbaru ini kita berikan bobot penilaian. Tentunya dengan bobot maksimumnya seperti halnya yang sebelumnya, yaitu waktu tunggu kurang dari 6 bulan dan juga penghasilan 1,2 UMP.
Next. Nah, jadi di Kepmen ini kita tetapkan indikator terbaru dari perguruan tinggi dan lembaga layanan pendidikan tinggi. Dan seperti hal biasanya, poin kedua adalah perguruan tinggi negeri kemudian menetapkan rencana, menyusun rencana kerja, menyusun dokumen kontrak yang juga nanti akan diinfokan oleh teman-teman perencanaan terkait dengan adendum perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Selanjutnya, kemudian juga yang tadi disampaikan oleh Bu Ses, di Kepmen ini juga kita buka ruang sehingga perguruan tinggi swasta ini dapat berpedoman pada indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dalam menyusun target kinerja. Jadi juga kita mendorong supaya PTS ini juga berpedoman pada IKU ini dalam mungkin paradigma kinerjanya di perguruan tinggi swasta. Kemudian next. Nah, poin kelima, ini target capaian setiap indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri itu ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan kewenangannya. Jadi untuk PTN akademik nanti akan juga dikeluarkan oleh suatu SK Dirjen Diktiristek, kemudian vokasi tentunya Dirjen Vokasi, yang mana juga dalam perubahan ini nanti juga akan disampaikan oleh teman-teman perencanaan terkait dengan perubahan kontrak kinerja tahun 2023. Saya mungkin langsung lanjut saja ke bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti coba saya akan sampaikan secara satu persatu setiap IKU terkait dengan beberapa perubahannya yang mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya sudah baca-baca juga karena ini sudah kita rilis dan sudah kita sebarkan. Kita mulai dari yang IKU pertama. Jadi IKU pertama ini masih terkait dengan hal yang sama, yaitu bagaimana kita melakukan penghitungan terhadap persentase lulusan S1 dan diploma yang berhasil untuk 3 kriteria yang merupakan kondisi pilihan ya. Yang pertama adalah memiliki pekerjaan, yang kedua adalah melanjutkan studi, dan yang ketiga adalah menjadi wira swasta. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, ketika kriteria memiliki pekerjaan ini memang kriterianya kita perluas, di mana kriteria memiliki pekerjaan itu bahkan kita hitung dalam rentang waktu 12 bulan gitu ya. Jadi ketika mungkin ada lulusan Bapak Ibu sekalian yang memang mendapatkan pekerjaan 7 bulan setelah lulus, 8 bulan, bahkan sampai dengan 12 bulan, itu tetap nanti dapat terhitung dalam kriteria IKU 1 ini gitu ya. Kemudian yang melanjutkan studi, ini ketika mungkin lulusan Bapak Ibu sekalian lulus, kemudian lanjut ke jenjang profesi untuk yang S1, kemudian lulus lanjut juga ke jenjang S1 D4 yang mungkin lulusan dari D3, kemudian ke jenjang S2 atau S2 terapan, dan selanjutnya S3 terapan baik di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 bulan setelah lulus. Jadi ini perbedaannya adalah juga bagaimana kita menghitung ketika ada lulusan kita yang lanjut ke jenjang profesi ya. Ini sebagai juga bentuk pemenuhan kita terhadap feedback dari Bapak Ibu yang memang memiliki lulusan-lulusan S1 yang memang wajib harus lanjut ke S1, sehingga tentunya dia tidak bekerja dan dia tidak bisa langsung lanjut ke S2 ataupun bahkan ke S3 gitu ya. Yang ketiga, ini menjadi wira swasta. Ini kriterianya sama seperti memiliki lulus 6 bulan, Bu, betul Bu. Ya. Siap Ibu. Ya. Ya, jadi kemudian dalam penghitungan, nah Bapak Ibu sekalian, karena ini akan menghitung ada bobotnya gitu ya. Nah, jadi formulanya itu memang agak berubah. Nah, ini mungkin formula yang mungkin Bapak Ibu sering pertanyakan. Kenapa IKU 1 ini misalnya
yang memang sebenarnya maksud awalnya adalah survei, tapi akhirnya kita jadi seakan-akan sensus gitu ya. Bapak Ibu ketika punya 100 lulusan, itu 100-100-nya harus jawab tracer studinya. Padahal kita mengetahui betul Bapak Ibu juga punya kesulitan tersendiri untuk mendapatkan respon rate yang tinggi, bahkan sampai di angka 100% ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang akhirnya konsinyering, telepon, SMS, email gitu ya, untuk mendapatkan data-data tersebut. Tetapi akhirnya kita melakukan penyesuaian dalam KPN ini, formulanya menjadi pembaginya adalah total jumlah responden, ya. Jadi bukan lagi total jumlah lulusan, tetapi menjadi total jumlah responden. Nah, tetapi memang yang menjadi tantangan adalah bagaimana kita bisa mendapatkan data secara acak, sehingga tentunya responden-responden yang Bapak Ibu kirim juga tidak responden-responden yang baik-baik saja. Jadi kami khawatir juga ketika kita merubah seperti ini, itu responden yang atau lulusan-lulusan yang dikirimkan datanya itulah ada yang baik-baik saja gitu ya. Jadi nanti di Juknis kita juga akan melakukan pemberitahuan yang namanya batas minimum persentase responden yang dikumpulkan, dan juga nanti kita akan melakukan penghitungan secara metode acak sehingga mengharapkan mendapatkan hasil yang representatif. Nah, kemudian untuk pembilangnya ini merupakan responden yang merupakan lulusan S1 dan diploma, ini yang berhasil untuk 3 kriteria tadi. Di pembilang ini Bapak Ibu sekalian, kita memiliki bobot gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tentunya bobot tertinggi adalah ketika untuk yang kriteria bekerja dan wira swasta, itu adalah ketika lulusan kita mendapatkan kerja kurang dari 6 bulan dan juga penghasilan 1,2 upah minimum provinsi. Jadi kriteria utamanya masih seperti IKU-IKU yang lalu, tetapi perbedaannya adalah bagaimana kita memberikan bobot dan menilai setiap kinerja lulusan yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Karena berdasarkan evaluasi sebelumnya juga kita mendapatkan data-data, misalnya ada yang mungkin beda 100.000 gitu ya, beda 500.000 dari UMP, akhirnya tidak masuk kriteria karena sistem sudah memeriksanya senilai 1,2 UMP dan waktu tunggunya adalah kurang dari 6 bulan. Nah, jadi itu perubahan yang terjadi di IKU 1. Jadi ini merupakan hasil feedback dari Bapak Ibu juga ya, sehingga kita melakukan penyesuaian. Yang selanjutnya, next. Oke. IKU 2, ini adalah IKU tentang mahasiswa berkegiatan atau meraih prestasi di luar program studi, ya. Jadi ini adalah persentase mahasiswa S1 dan diploma yang ada 2 kriterianya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi, ya. Ini juga ada penyesuaian lumayan signifikan gitu ya, yang mungkin Bapak Ibu ketika membaca juga sudah gembira gitu ya. Karena memang ada penyesuaian dalam kriteria minimal konversi SKS yang dilakukan ketika mahasiswa itu melakukan MBKM, Bapak Ibu sekalian. Jadi kriteria A ini yaitu adalah mahasiswa S1 diploma yang menghabiskan sampai dengan 20 SKS per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 SKS untuk mahasiswa S1, D4 dan D3, dan 5 SKS untuk mahasiswa minimal yang dapat dihitung untuk D1 dan D2. Ya, mungkin ini merupakan aspirasi selama ini, tetapi memang di kriteria ini Bapak Ibu sekali lagi adanya pembobotan, gitu ya, ada pembobotan. Tentunya kita ingin mengejar supaya mahasiswa itu dikonversi sebanyak-banyaknya sesuai dengan aturan MBKM, yaitu 20 SKS dalam 1 semester, sehingga ketika ada perguruan tinggi yang mengkonversi 20 SKS tersebut,
dia mendapatkan bobot tertinggi. Tetapi ketika Bapak Ibu ada mahasiswa MBKM kemudian dikonversi hanya 10 SKS, dia juga termasuk dalam penghitungan penilaian. Yang sebelumnya, itu memang ketika dia di bawah 20 SKS, itu tidak ternilai sama sekali. Padahal mungkin Bapak Ibu sudah susah payah melaksanakan MBKM di lapangan ya, dan juga melakukan penyesuaian kurikulum yang juga terus-menerus dilakukan, baik itu untuk program flagship maupun untuk program mandiri gitu ya. Jadi di kriteria ini memang ada penyesuaian cukup signifikan, di mana konversi itu memang ketika 10 SKS pun kita sudah bisa nilai dalam kriteria IKU ini. Kemudian, mungkin next slide, masih di kriteria yang sama, sorry, sebelumnya saja deh nggak apa-apa, sebelumnya, ya. Jadi kita juga ada penyesuaian Bapak Ibu sekalian di kriteria pertukaran pelajar. Jadi di Kepmen sebelumnya memang yang dihitung adalah ketika mahasiswa itu beraktivitas di luar kampus gitu ya. Tetapi kan yang kita ketahui ya MBKM itu kan terdiri dari 3 semester, 1 semester di luar prodi di dalam kampus, kemudian 2 semester itu di luar kampus. Nah di IKU yang sekarang itu ketika ada mahasiswa Bapak Ibu bertukar pengalaman kegiatan di luar prodi di dalam kampus, itu juga kita hitung sebagai capaian IKU 2. Ya. Betul, ini yang membedakan dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu memang kita tidak hitung, kita hanya fokus kepada mahasiswa yang keluar kampus gitu ya. Sementara untuk yang saat ini kita juga melakukan penghitungan untuk mahasiswa yang bertukar prodi di dalam satu kampus. Ya. Kemudian kita juga melakukan penghitungan Bapak Ibu sekalian, ini juga merupakan aspirasi Bapak Ibu semua juga yang melaksanakan pertukaran mahasiswa baik secara flagship maupun mandiri. Jadi kita juga menghitung mahasiswa inbound yang masuk kepada Bapak Ibu sekalian, kepada perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian sebagai capaian IKU ya. Yang sebelumnya ini tidak dihitung sebagai capaian. Jadi ini juga berkat Bu Ses, Pak Dirjen, dan para pimpinan lainnya juga sehingga memasukkan mahasiswa inbound ini sebagai tentunya kinerja, karena tentunya Bapak Ibu selama ini sudah melaksanakan itu dan sudah menerima mahasiswa baik itu program flagship dan juga program mandiri. Next. Nah saya lanjut ke kriteria yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu mahasiswa berprestasi. Ya. Di mahasiswa berprestasi ini juga kita mendapatkan penyesuaian yang sangat signifikan juga, di mana sebelumnya kriteria prestasi yang dianggap hanya yang selevel nasional saja, ya, hanya yang selevel nasional saja. Tetapi untuk yang IKU ini kita melihat dalam 3 level besar, yaitu provinsi, nasional, dan internasional. Ya, jadi level provinsi pun kita sudah bisa hitung sebagai capaian sebagai mahasiswa berprestasi. Tapi tentunya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ada pembobotan gitu ya. Tentunya untuk mahasiswa yang berprestasi internasional dia akan mendapatkan bobot lebih tinggi daripada yang level nasional dan juga level provinsi. Kemudian di kriteria prestasi juga ada penambahan, yaitu ketika mahasiswa itu memiliki karya yang digunakan dunia usaha, industri, dan masyarakat. Dan yang kedua adalah ketika mahasiswa itu mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional. Yang 2 hal ini nanti kita akan perjelas lagi dalam Juknis yang akan segera kita rilis dan informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Next. Ini adalah formula IKU 2, jadi ada komponen mahasiswa outbound, ada komponen mahasiswa inbound, dan ada komponen prestasi yang memang masing-masing mempunyai bobot tersendiri, dan juga perhitungannya tetap setiap bagian ada bobotnya, dan juga salah satu juga masukan adalah ketika mungkin banyak yang bertanya, kok IKU 2 dibagi dengan total jumlah mahasiswa aktif gitu ya. Nah ini kita sesuaikan menjadi pembaginya adalah jumlah mahasiswa
yang memenuhi kriteria MBKM, gitu ya. Seperti kita ketahui dalam panduan, yang mungkin juga panduannya juga ada revisi, yaitu sejak pertama memang adalah semester 5 ke atas untuk kriteria mahasiswa MBKM. Walaupun begitu kemarin juga pembilangnya itu tetap kita hitung setiap mahasiswa yang memang setiap semester, di semester berapapun luar kampus, persentase dosen yang berkegiatan tridharma di perguruan tinggi lain, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Nah, secara umum memang adalah membimbing mahasiswa berprestasi tingkat nasional, gitu ya. Nah, ini disesuaikan menjadi membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Jadi kita akan menghitung setiap dosen yang juga melakukan, satu, mendampingi mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran di luar program studi untuk MBKM. Kemudian yang kedua, membimbing mahasiswa berkompetisi yang berprestasi dalam kompetisi, baik pada level internasional, nasional, dan juga provinsi. Kemudian mendampingi mahasiswa mengembangkan produk yang digunakan dalam dunia usaha, industri, dan masyarakat. Dan yang keempat adalah membimbing mahasiswa untuk sertifikasi kompetensi internasional. Jadi ini juga kita akan jelaskan dalam juknis yang nantinya formulanya. Baik, nah ini kejelasan. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin saya melanjutkan. IKU 4 ini juga IKU yang sangat signifikan perubahannya, di mana IKU 4 untuk IKU yang terbaru itu meniadakan kriteria dosen S3. Ya. Jadi IKU 4 itu hanya berfokus kepada dua kriteria, yaitu dosen yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri. Jadi bagaimana dosen-dosen kita mungkin di-update untuk sertifikat kompetensi dan profesinya. Kemudian kriteria yang kedua adalah persentase pengajar yang berasal dari kalangan praktisi profesional dunia usaha atau dunia industri. Ya. Tahun lalu kita sudah mendapatkan data-data dari program praktisi mengajar, itu untuk program yang flagship, dan untuk program praktisi yang memang mandiri itu selama ini yang ketika mungkin Bapak Ibu mendatakan sebagai nomor induk dosen khusus, yang mungkin untuk selanjutnya juga kita akan koordinasi dengan teman-teman sumber daya untuk dilakukan penyesuaian, gitu ya. Formulanya jadi ada dua komponen Bapak Ibu sekalian, ya. Yang di sini kita menyesuaikan, di mana ada satu komponen yang mungkin bernilai 60, yaitu jumlah dosen dengan NIDN atau nomor NIDK yang memiliki sertifikat kompetensi atau profesi dibagi dengan dosen NIDN dan NIDK dikali 60. Kemudian ditambah dengan
jumlah pengajar yang berasal dari kalangan praktisi ini dibagi dengan komposisi keseluruhan dosen yang dimiliki oleh perguruan tinggi, baik itu NIDN, NIDK maupun juga NUP, ya, dikali dengan 40. Tapi nanti juga kita akan breakdown penjelasan formula ini di Juknis yang nanti akan segera rilis juga. Izin saya lanjutkan kembali, next. Oke. IKU 5 ini tidak berubah, IKU 5 masih sama seperti kemarin, namun yang menjadi perhatian adalah bagaimana juga teknik validasinya agar kita bisa mendapatkan data yang terverifikasi dan tervalidasi, ya, karena banyaknya data yang masuk dari Bapak Ibu semua, dari setiap perguruan tinggi, bahkan juga kita melakukan penyesuaian target dari yang sebelumnya misalnya PTNBH itu 0,15 itu bahkan menjadi 100% ya untuk di tahun 2022 ya. Nah, PR-nya adalah bagaimana juga ini kita berkoordinasi dengan data BKD dan juga data Sinta agar dalam verifikasi itu bisa salah satunya mengandalkan dua sumber data tersebut, yaitu karya-karya yang sudah diklaim saat pelaporan BKD beban kinerja dosen, dan juga karya-karya yang sudah terverifikasi oleh aplikasi Sinta. Karena memang datanya ini Bapak Ibu sekalian sangat banyak sekali yang dimasukkan. Selanjutnya IKU 6. IKU 6 Bapak Ibu sekalian, ini izin saya lanjutkan. IKU 6 juga mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sebelumnya formulanya adalah prodi yang melakukan kerjasama dibagi dengan jumlah total prodi. Nah, sekarang berubah menjadi jumlah kerjasama dibagi dengan prodinya. Ya, jadi sangat berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Di mana sebelumnya itu adalah prodi yang bekerja sama. Jadi kalau tadi itu, kalau prodinya kerjasamanya ada yang 10 kerjasama, ada yang 1 kerjasama, itu sama-sama dinilai hanya 1 saja ya. Jadi hanya prodinya saja yang dihitung gitu ya. Tetapi kita sesuaikan, jadi berapa kerjasama yang dilakukan oleh prodi tersebut itu menjadi poin. Dan juga nanti akan ada pembuatannya karena kerjasama ada yang sifatnya dengan internasional, dengan nasional, dan juga dengan lainnya. Ada kriteria kemitraan dan juga kriteria mitra, sehingga di sini formulanya itu adalah jumlah kerjasama yang nanti akan dibobotkan dibagi dengan total jumlah program studi S1 dan diploma dikali 100. Next. IKU 7 ini tidak banyak perubahan juga karena memang PR-nya juga adalah bagaimana membuktikan bahwa pembelajaran dalam kelas untuk pemecahan kasus atau case method atau juga pembelajaran kelompok berbasis proyek dan bobotnya ini benar-benar dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Tahun ini untuk IKU 2022 kita meminta Bapak Ibu untuk mengumpulkan dokumen RPS gitu ya. Dan nanti kita akan coba koordinasi dengan teman-teman di Belmawa, izin Bu Direktur, untuk bagaimana kita memastikan agar nantinya setiap pelaksanaan pembelajaran kelas ini benar-benar ada buktinya dan kita bisa verifikasi gitu ya. Karena memang ini perlu melakukan verifikasi yang lebih detail lagi. Selanjutnya yang terakhir, ini adalah akreditasi internasional dan juga sertifikasi internasional. Jadi ini juga mengalami penyesuaian. Jadi formulanya adalah jumlah program studi S1 dan D4 D3 yang memiliki akreditasi atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah dibagi dengan T-nya adalah jumlah program studi S1 dan D4 D3 yang telah meluluskan minimal 1 kali. Jadi untuk prodi baru di sini tidak akan terhitung. Jadi ada yang sering bertanya, ya karena untuk yang IKU 8 untuk prodi-prodi baru dia tidak dihitung. Dan hanya dihitung untuk prodi-prodi yang memang sudah pernah meluluskan saja sebagai pembagi atau target dari capaian IKU 8. Nah, itu adalah 8 IKU Bapak Ibu
atau dihasilkan oleh perguruan tinggi. Next. Nah ini kalau Bapak Ibu nanti juga mau melihat ataupun mungkin sudah melihat, selain dari laman Pindai yang memang kita supply datanya ke sana, perguruan tinggi juga bisa melihat di laman IKU PT yang nanti juga setiap pimpinan PT itu bisa merequest akun, tentunya dengan berkoordinasi dengan pengelola PD Dikti masing-masing perguruan tinggi. Di sana Bapak Ibu bisa melihat dashboard, kemudian pencapaian IKU-nya, kemudian raw datanya, data mentahnya, sehingga nanti bisa menganalisa, dan untuk tahun 2023 nanti juga kita akan melakukan penambahan-penambahan fitur agar tentunya data-data ini bisa diverifikasi dan dilihat dengan semakin baik lagi. Selanjutnya yang terakhir mohon izin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian timeline IKU untuk tahun 2023 nanti ya. Saat ini kita melakukan sosialisasi regulasi kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Bu Ses dan juga Pak Dirjen. Kemudian bulan September insya Allah kita akan juga merilis juknisnya, ya, hal-hal yang lebih detail yang nanti akan muncul di juknis seperti halnya juga pada IKU-IKU sebelumnya. Kemudian segera setelah itu juga kita akan melakukan sosialisasi petunjuk teknis. Kemudian nanti Desember ada workshop pengumpulan data. Nanti di Januari Februari itu ada masa pengumpulan data IKU 2003 dan insya Allah Maret lakukan verifikasi dan mudah-mudahan bulan April itu sudah melakukan penetapan dan nanti akan ada pemberian insentif IKU yang mungkin lebih awal gitu ya. Karena ini idealnya adalah waktu yang seperti ini sehingga insentifnya bisa lebih bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan nanti dalam sosialisasi juknis kepada Bapak Ibu. Nanti kita akan juga berkoordinasi dengan tim-tim Bapak Ibu pimpinan sekalian untuk dapat lebih menginformasikan detail masalah IKU ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Ses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.